Jadi kalau belajar ilmu tujuannya untuk itu katanya, untuk tujuan dunia, ingin dihormati, ingin bangga-banggaan, ingin dapat kekayaan, uang, kehormatan dan segala macam. Apa saja tujuan yang buruk yang kaitan dengan dunia katanya, ini sama dengan wa anta sa'un fi hadami dinik. Suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar bahwa Anda sedang merusak agama itu sendiri. Agama itu rusak karena apa? Ada banyak orang belajar agama tapi tujuannya dunia. Padahal agama itu maksudnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hanya tujuan dunia, dapat dunia, tapi akhirat gak ada. Maka tujuannya harus akhirat. Otomatis Allah penuhi dunianya. Ya Allah, jadikanlah saya orang soleh. Allah siapkan jalannya untuk jadi soleh. Ya Allah, berikan saya istri yang solihah. Allah siapkan jalannya istri yang soleh. Wahalaka nafsika, engkau sedang merusak agamamu, engkau sedang merusak dirimu sendiri. Iya jadi ustaz, jadi alim, tapi ada tambahan. Ustaz matre, ustaz julid, ustaz pelit. Itu tambahannya ini loh yang gak enak. Ada ustaz tapi wadon baik ngomonginnya. Wadon. Di mana ngaji masih ngomongin wadon. Di mana ngaji ngomongin berapa amplopnya? Amplop. Berapa honornya? Masa ada ustaz ngomong kalau begitu kerja aja tuh. Ugu ada gajinya kan? Oke, nah itu satu. Diingetin di awal dengan keras. Kalau itu tujuannya, engkau sedang merusak agama. Suka nggak suka? Rusaknya agama kan karena itu. Nanti banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis. Ini sebagai pembukaan sudah begitu keras beliau mengingatkan, baca kitab saya, tapi tujuannya jangan ke sana. Baca silahkan, aji kitab ini, pelajari kitab tulisan saya, tapi tujuannya jangan pengen dunia, jangan pengen jadi terhormat, jangan pengen jadi uangnya banyak, jangan. Belajar saja. Tujuannya untuk kebaikan agama, untuk kebahagiaan akhirat. Diumpamakan, kabai isai man qatti ittori. Ketika agama dijadikan alat untuk dunia, pinter ngaji, pinter ceramah, pinter agama untuk kepentingan dunia dengan berbagai macam dalil, semuanya sudah dikuasai. Lalu tujuannya dunia, maka sama katanya seperti engkau menjual pedang kepada para perampok, menjual golok kepada para tukang begal. Bahaya. Lah saya kan nggak tahu Pak, namanya saya jualan golok di pasar, ngampar kan. Yang beli saya nggak tahu begal, nggak tahu memang dia butuh golok, nggak tahu tukang, nggak tahu apa saja, nggak ngerti. Tapi kalau sudah tahu itu perampok, itu begal, jangan berani jual alat tajam. Jangan berani jual alat-alat yang membahayakan. Kenapa? Sudah jelas dia tukang begal, perampok. Orang yang saya mengajarkan ilmu kepada siapa saja. Madrasah, anak-anak santri madrasah, bapak-bapak jamaah pengajian misalnya. Tujuannya untuk dunia, supaya Arifin nanti jadi khotib terkenal. Supaya imam jadi imam terkenal. Jadi uangnya banyak, jadi hartanya banyak. Kalau tujuan saya ngajarin begitu, sama dengan saya ngasih golok, ngasih alat untuk diperlakukan, untuk digunakan berbuat jahat. Makanya jangan. Dari yang mulai muallimnya, yang ngajarnya, tujuannya bukan supaya Arifin, supaya siapapun yang belajar ngaji, baik imannya, hatinya baik, pikirannya baik, nanti amalannya baik. Andai dia bujangan, ketemu jodoh sama perempuan, maka dia akan mengajarkan kepada istrinya, hatinya baik, pikirannya baik, amalnya baik. Andai dia punya anak, andai dia punya cucu nanti, dia punya tetangga, akan ada banyak orang baik dari ngaji yang baik, yang benar tujuannya. Kita bisa lihat contoh kan? Ada kasus misalnya ada oknum ustadz yang gak baik dalam pengajiannya, melahirkan jamaahnya juga yang gak baik. Yang ngajinya nggak sesuai dengan aturan agama, nanti jamaahnya pasti akan ikut. Kenapa? Karena muallim, ustadz jadi standar, jadi acuan. Kenapa begitu? Oh Pak Ustadz,
Gua mah gimana Ustaz? Ustaz gitu ya gitu. Kenapa ikut? Kan gua mah nggak ngerti. Nah, yang nggak ngerti ikut Ustaz. Ketika Ustaznya benar, bagus. Kalau nggak benar, itu kan masalahnya. Makanya diingatkan, kalau tujuannya itu sama, engkau sedang rame-rame menghancurkan agama, merusak dirinya masing-masing. Kalau tujuannya. Lalu harus bagaimana? Dikatakan oleh Rasulullah, man a'ana ala maksiatin walau bisyiari kalimatin. Siapa orang mensyiarkan, membantu, menolong satu kemaksiatan, meskipun hanya memberikan iklan. Kan di sono ada tentang keburukan nih. Dianya nggak ke sana, tapi nunjukin jalan untuk maksiat, dia sama statusnya dengan yang berbuat maksiat. Kagok kan katanya, daripada cuma nunjukin mah. Ya makanya jangan. Nunjukin aja sama dosanya dengan yang berbuat. Sama. Karena syarikat dianggap paket. Pak, saya mau sholat. Ada teman saya yang nggak sholat. Pas mau sholat, udah nggak usah dah, ntar lagi aja. Berarti kita sama dengan dia yang nggak sholat. Jadi yang bagus di mana? Kitanya sholat, ajak teman sholat. Persoalan dia belum mau, sudah selesai kewajiban saya mengingatkan. Jangan malah kitanya, ntar lagi dah. Besok puasa nih. Wah ini capek banget, besok lagi kan masih ada. Kitanya sudah nggak puasa, misalnya. Nah teman kita nggak puasa gara-gara kita dukung. Mendukung dalam keburukan sama. Ta'awanu alal itsmi wal udwan itu dilarang. Menolong orang dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu nggak boleh. Ada sesuatu yang nggak bagus, tolong share, tapi nggak bagus, di-share sama dia, sama sekongkol dengan yang pertama kali men-share. Oh saya kan cuma nge-share, itu masalahnya. Gara-gara dari situ jadi dia tahu. Yang bagus di-share, share. Yang nggak bagus jangan. Yang menimbulkan permusuhan, cut. Yang menimbulkan maksiat, berhenti sampai situ. Langsung hapus. Kenapa? Kalau di-share, berarti ada jariah. Saya berbuat begini karena saya tahu dari si Anu. Si Anu berbuat begitu karena tahu dari si Anu. Paket. Karena syarikan lahu fiha. Tetapi, jika kamu niatnya sungguh-sungguh. Bagaimana yang sungguh-sungguh? Saya ngaji itu pengen tahu jalan. Ini kan ibaratnya navigator. Kalau di Google Map itu GPS. Saya mau kemana? Mau jadi ahli ibadah saya. Ini petunjuknya. Saya mau jadi ahli takwa. Ini petunjuknya. Saya mau jadi ahli ibadah, ahli ilmu. Ini petunjuknya. Kalau tujuannya adalah untuk hidayah, untuk tahu jalan, maka begini. Duna mujarrad riwayah fa'abshir, maka berbahagialah. Kalau orang ngaji tujuannya untuk hidayah, maka berbahagialah katanya. Sesungguhnya para malaikat membeberkan sayap-sayapnya, memintakan ampunan, istighfar kepada Allah. Ketika engkau berjalan menuju tempat ngaji, tempat majelis ilmu, malaikat diutus oleh Allah turun supaya menaungi orang-orang yang dalam majelis ilmu. Hatal hitan wahitanil bahri, sampai semua ikan yang ada di lautan memintakan ampunan untukmu jika engkau berjalan menuju majelis ilmu. Walakin yang bagi laka anta allama qabla syai'in. Dua perbandingan yang berbeda. Kalau tujuannya dunia berarti merusak agama, merusak diri sendiri. Kalau tujuannya hidayah untuk akhirat berarti menghidupkan agamanya Allah, diridhoi Allah, diridhoi malaikat, dimintakan ampunan oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk termasuk ikan yang ada di lautan semuanya. Itu keuntungan yang niatnya benar.